Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Kita lanjut kembali untuk materi akuntansi dalam makroekonominya. Kita di sini membuat jurnal umum untuk tahapan siklus akuntansi lulusan biasa. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar-dasar dari akuntansi, PDA-nya, dan membuat laporan keuangan dan juga menganalisisnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap pencatatannya yaitu dalam jurnal umum. Nah, di sini sengaja Ibu gunakan soal Andika yang sudah kita gunakan di PDA. Jadi kalian nggak usah tulis soalnya lagi. Kita lihat, kita sesuaikan dengan itu dan analisisnya juga ya. Analisisnya juga kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini analisisnya adalah ada yang namanya analisis PDA, kita ambil dan kita sesuaikan. Ya, nanti kita lihat dulu, kita bahas dulu soalnya satu persatu. Ya, kita lihat di sini. Sebelum kita masuk yang namanya ke jurnal umum formatnya seperti ini, bentuknya ada keterangan, ada tanggal, keterangan atau perkiraan, ada referensi adalah untuk nomor akun, ya, debit dan kredit. Nanti di sini kuncinya yang seperti Ibu sampaikan sebelumnya, kalian harus memahami mekanisme debit kreditnya, posisi yang di debit itu apa, posisi yang di kredit itu apa, dan juga bisa memahami dan mengerti apa sih akun real, akun nominal, ya kan? Nah, di sini kita masuk ke namanya membuat jurnal umum. Berarti kita gabungin ini semua nih akun-akunnya kan banyak di sini ya. Nah, di sini kita akan pertama ya untuk tanggal sesuai dengan tanggal transaksi. Keterangan adalah keterangan yang kita dari analisis yang kita sudah buatkan nanti dari soal ini. Kemudian referensi adalah nomor buku besar, nomor akun buku besar. Kalau tidak salah Ibu sudah berikan materi mengenai jurnal umum, pengertiannya, kode akun, mekanisme debit kredit dan lain-lainnya ya. Mudah-mudahan sudah bisa dibaca, masih ingat semuanya. Kemudian ada posisi debit dan kredit. Nah, kenapa Ibu minta analisis seperti ini? Kalau misalkan mengerjakan atau sudah memahami, kalau sudah memahami sih nggak apa-apa. Nah, di sini ada posisi debit dan kredit nanti disesuaikan. Masuknya kalau di sini debit berarti masuk di sini debit, kalau di sini kredit masuknya kredit ya. Oke, sesuai dengan urutan akunnya. Kita lanjut, kita langsung ke Tuan Andi. Mendirikan sebuah perusahaan angkutan yang diberi nama Andika. Berikut transaksi selama bulan April 2010. Tanggal 1 April sudah diketahui menanamkan modalnya berbentuk uang tunai 40 juta dan 20 juta berbentuk peralatan. Ini sudah ada jurnalnya ya, nama analisisnya kas bertambah di debit, peralatan bertambah di debit, dan modal bertambah di debit. Nah, di sini langsung kita masukkan kas. Kas di sini di kredit, maaf di debit, ya posisinya agak menjorok ke dalam, ke pinggir ya, di pinggir sengaja. Kemudian ada yang namanya peralatan, ya. Ini kan di debit posisinya, jadi dia agak menjorok ke sini ya, posisinya agak di sini. Makanya ini ada garis pembatas sedikit, nggak terlalu kelihatan. Kemudian ada yang namanya modal. Modal ini agak menjorok ke dalam ya, agak menjorok ke dalam. Modalnya adalah posisi kredit. Kenapa? Sebenarnya nggak apa-apa sih untuk lurus, tapi nanti pada saat posisinya biasanya bikin agak keder sedikit. Jadi kalau misalkan posisinya ada yang rata di sini terus ada yang menjorok ke dalam, biasanya kalau Ibu koreksi di buku besarnya itu begini, agak menjorok ke dalam ya, agak menjorok ke dalam sehingga nanti pada posisi debit kreditnya nggak salah pada masuknya di sini ya, kadang-kadang suka keliru. Nah, di sini kasnya adalah 40 juta, di sini 40 juta ya, 40 juta di situ, kemudian juga peralatannya 20 juta, jadi kita sesuaikan masukin posisi debit ya. Kemudian modalnya adalah 60 juta, adalah 40 juta ditambah 20 jam menjadi 60 juta. Ini harus balance bahasanya antara posisi debit dan kredit. Ini sudah sama ya, 60 juta. Kemudian perlengkapannya kita lihat di sini, perlengkapan yaitu di debit, kita taruh di debit di sini ya, ini sudah ya, ini sudah. Nah, kemudian sekarang kita giliran ini perlengkapannya di debit, posisinya di sini, di pinggir sini ya. Kemudian ada kasnya, kas karena posisi kredit berarti agak menjorok ke dalam. Tapi ini nanti jangan dipakai ya, jangan ditulis begini ya. Jangan ditulis begini, nanti salah persepsi lagi ya. Oke, nah berikutnya di sini kita lihat. Nah, di sini agak menjorok ke dalam. Di sini ada yang namanya angkanya 2 juta ya.
2 juta, yaitu dibeli perlengkapan setingkat 2.500.000, di mana perlengkapannya bertambah di debit, posisi debit ya, kemudian di kredit 2.500.000 ya. Jadi sesuaikan dengan posisinya, ini debit berarti debit kredit ya, disuruhkan diurutkan, jangan disamakan di sini naruhnya, jangan ditaruh di sini, jangan ditaruh di sini ya. Taruhnya disesuaikan dengan ini salah. Oke, ini salah kalau begini penulisannya ya. Berikutnya kita lihat di sini lanjut. Kita lihat adalah posisi yang berikutnya tanggal 5. Tanggal 5 ada diterima cek ya. Di mana analisisnya? Nah, analisisnya adalah kas bertambah dan pendapatan jasa bertambah. Karena di sini diterima cek nomor 101 dan seterusnya ya sebesar 1.750.000 dari langganan karena pekerjaan sudah selesai. Pekerjaannya sudah selesai berarti kita dapat uang dong. Maka bertambah kas bertambah pada pendapatan jasa. Uang bertambah karena apa? Karena pendapatan jasa. Pendapatan jasa karena apa? Karena menyelesaikan pekerjaan. Kata jasa kita adalah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Maka ini kasnya. Kemudian ini pendapatan jasanya di kredit dan kasnya di debit. Nah, ini maka disesuaikan. Tadi kas di debit, maka angkanya 1.750 di debit dan di kreditnya 1.750 ya. Kemudian yang keenamnya, tanggal 6-nya adalah dibayar tunai 2 juta atas pembelian 7 juta ya peralatan. Jadi kita belanja nih peralatan sebesar 7 juta. Tapi kita baru bayar 2 juta. Berarti uang yang berkurang berapa? 2 juta. Berarti apa yang bertambah? Peralatan. Peralatan bertambah berapa? Di sini peralatan bertambah 7 juta ya. Ini peralatan bertambah 7 juta kan gitu. Kas berkurang 2 juta gitu. Utang 5 juta kan gitu ya. Nah, berarti peralatannya adalah di sini peralatan 7 juta. Ini kan posisi debit, taruh di debit. Nah, ini di kredit, berarti taruh di kredit. Nah, 2 juta dan ini 5 juta di kredit. Ini kan sama posisinya, 7 juta. Ini 2 juta sama 5 juta sama dengan 7 juta. Sama, itu pemahaman yang paling simpelnya. Kemudian, lanjut, yaitu tanggal 7. Tanggal 7 adalah diterima pembayaran atas jasa yang telah diberikan senilai 3.500.000. Kita menyelesaikan pekerjaan, kita harus dapat uangnya 3.500.000, tetapi kita baru terima 2 juta, sedangkan pekerjaan kita sudah selesai. Yang kalau namanya sifatnya pekerjaan, pendapatan yang belum kita terima itu namanya piutang. Berarti uang masuk nggak? Masuk ya, sebesar 2 juta. Berarti di sini ada kas sebesar 2 juta ya. Piutangnya sebesar berapa? 1.500.000 ya, 1,5. Pendapatan secara keseluruhan harusnya 3,5 ya, 3.500.000 kan. Berarti kita sesuaikan, kita masukkan kas di debitnya 2 juta, piutangnya di debitnya 1.500.000, pendapatan seharusnya secara keseluruhan adalah 3.500.000, balance juga kan? 3.500.000 ya. Terus tanggal 10. Tanggal 10 itu adalah dibayar rekening telepon. Kalau dibayar berarti kita pengeluaran ya, berarti uang kita berkurang. Nah, berkurang karena apa? Karena bayar rekening telepon. Nah, ini rekening telepon di debit, ini kan sudah ya, dan kasnya juga di kredit. Berarti kas berkurang karena apa? Ini sebab akibat ya. Kas berkurang karena bayar rekening telepon, Lanjut. Kemudian di sini ada lagi tanggal 12 sama bayar biaya lain-lain sama karena pengeluaran berarti kasnya di kredit ya. Terus beban lain-lainnya adalah di debit karena apa? Kasnya berkurang karena bayar beban lain-lain. Sama nih tanggal 12, tanggal 15 ya. Dibayar gaji pegawai. Nah, dia 2 kali dibayarnya per 2 minggu. 1 bulan berarti 2 kali bayar. Yaitu setiap pertama kali pembayaran adalah 1.500.000 dan 1.500.000 ya. Karena kenapa di sini pembayaran kok kasnya berkurang? Berkurang karena apa? Karena bayar gaji, ya kan? Ini sudah ya. Beban gaji pada kas. Karena apa? Jadi sebenarnya kalau Ibu suka memberikan penjelasannya ada yang namanya sebab akibat. Kenapa? Uang berkurang karena apa? Gitu ya. Dikarenakan apa? Kemudian bertambah karena apa? Pendapatan dari mana? Gitu. Nah, di sini tanggal 17-nya, nah ini sama pendapatan jasa ya, karena kita menerima pendapatan seperti halnya tadi yang di atas, kasnya bertambah, kita memperoleh pendapatan karena sudah menyelesaikan pekerjaan. Maka kas kita bertambah di debit atas pendapatan
jasa-jasa bertambah di kredit gitu ya. Nah, kemudian lanjut ya, yaitu ada beban sewa. Beban sewanya adalah sama dengan tadi tuh tanggal 12, tanggal 10 nih, 10, 12, 15, di mana beban sewa. Nah, kita di sini uang kita berkurang lagi sebesar 500.000. Karena apa? Karena membayar sewa tempat. Kita nggak punya tempat, nggak punya kantor, akhirnya kita nyewa gitu ya. Nyewa tempat seharga 500.000. Beban sewa pada kas. Karena kita bayar beban sewa, maka kas otomatis berkurang di kredit. Nah, mekanisme kreditnya ya nanti dilihat lagi, diperhatikan lagi. Kemudian ada lagi yang namanya PRIVE. PRIVE ini adalah pengambilan pribadi. Masih ingat di PDA ya, Ibu sudah jelaskan. PRIVE itu adalah pengambilan pribadi. Nah, pengambilan pribadi otomatis uang berkurang dong. Nanti di sini juga akan berpengaruh pada yang namanya laporan perubahan modal. Ini kalau beban-beban di laporan laba rugi ya. Nah, masih ingat ini akun nominal, akun realnya apa-apa saja ya. Mudah-mudahan masih ingat. Kemudian PRIVE nih 500.000 sama berkurang juga ya. Nah, kemudian beban gaji. Nah, beban gajinya berapa? Sama dengan tadi minggu pertama 1.500.000, ini 1.500.000 juga. Maka di total menjadi 82.150.000. Kalau penulisan penempatan debit kreditnya benar akan balance ya, akan sama. Posisi debit kreditnya akan sama. Nah, untuk mengetahui apakah pekerjaan kita benar atau tidak, kita lanjut ya. Ibu kita akan lanjutkan yang namanya neraca saldo. Tapi gimana caranya neraca saldo? Kita lihat bentuk neraca saldo. Itu jurnal umum ya. Kita lihat neraca saldonya. Neraca saldo yang Ibu sudah buatkan, nah seperti ini. Nah, dari mana ini angka-angkanya? Nah, kita lihat pertama. Trik pertama sebelum kita masuk neraca saldo adalah biasanya Ibu kalau mengajar tatap muka begini nih ya, suka ngajarinnya sebenarnya ya antara ya yang paling simpel kali ya. Nah, kita yang paling simpel, kita cari yang kas. Kita hapus dulu di sini, kita cari yang tulisannya kas. Kita cari ini hapus dulu ya. Kita cari yang tulisannya kas, kita hapus semuanya, kita cari yang tulisannya kas. Ya, kita hapus ini, kita hapus dulu ya, udah dicoret-coret dihapus sekarang. Kita hapus dulu, kita bersihkan semua. Oke, kita bersihkan semua ya. Oke, kita cari di sini yang ada tulisannya kas. Pertama rakasnya berapa? 1 nih. 1, 2, 3. Tulisannya kas 4, 5. Terus mana lagi nih? Tulisannya kas 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya kan? Ada 11. Nah, ini dihapus dulu. Oh, ini sorry, maaf. Ini dihapus dulu ya. Ini kenapa ini memang. Nah, di sini 10 ya, 11 ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, kita kelompokkan di sini kas. Nah, kas yang didebit berapa angkanya di situ? Kas yang didebit kita jumlahkan di situ. Ada angka berapa saja? Nah, triknya seperti itu ya. Ini ada 40 juta ditambah, misalkan kas di debit dan di kredit nih kas. Kasnya ada yang di debit dan ada yang di kredit ya. Nah, kita lihat di sini. Cari kasnya. Berarti dengarkan omongan Ibu ya. Kita lihat di sini kasnya. Berarti di sini 40 juta. Ya, 40 juta dikurang. Kalau di kredit itu dikurang ya, berarti 40 juta dikurang berapa tuh? 2.500.000. Salah nih ya. Di sini salah, 40 juta ya. Kita lihat di sini. 40 juta dikurang 2.500.000 ditambah ya 1.750.000 dikurang 2 juta ditambah 2 juta sesuai posisinya ya dikurang 300.000 kemudian dikurang lagi 100.000 dikurang lagi 1.500.000 ditambah lagi 3 juta
dikurang lagi 500.000, dikurang lagi 500, dan dikurang lagi 1.500.000. Intinya, kas, yaitu kalau posisi di debit bertambah, ya, kan udah masih ingat ya, kas bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Kalau debit ketemu kredit berarti berkurang, minus ya. Kalau debit ketemu debit berarti bertambah, kan gitu. Ya, jadi nanti yang debit dengan debit bertambah, kredit dengan kredit bertambah. Oke, nanti buat uji cobanya seperti itu, melihat benar nggak sih pekerjaan kita, itu untuk kas. Sama juga dengan yang namanya piutang. Kita membedakan akun real dan akun nominal dan akun-akun lainnya ya. Nah, di sini kita hapus dulu. Tadi kasnya sudah. Sekarang kita lanjut ke yang namanya piutang. Kita urutkan berdasarkan akun realnya. Karena habis itu kan nggak ada asuransi dibayar muka, nggak ada. Kita lihat ada piutang. Piutangnya ada berapa? Ini ada 1. Ada nggak di atas? Tidak ada. Berarti piutangnya cuma 1.500.000. Ini dia ya. Piutangnya hanya 1. Berikutnya habis piutang, kita ganti lagi dengan apa namanya? Perlengkapan. Perlengkapannya ada berapa perlengkapan nih dia? Perlengkapannya ada 1 nih. Kalau kas mah tadi banyak kan? Perlengkapan ada 1. Sama tadi jumlahnya cuma 1 berarti. Kemudian habis itu apalagi nih? Habis perlengkapan ada peralatan nih, dia peralatan. Peralatan ada berapa? Ada 2. Berarti ini 20 juta peralatan ya, peralatan 20 juta ya, peralatan pertama ditambahkan dengan peralatan kedua yaitu 7 juta. Berarti totalnya adalah 27 juta ya kan, sudah ada di PDA waktu itu ya. Oke. Ini untuk yang peralatan. Nah, kemudian untuk lanjut lagi adalah habis peralatan apa? Yaitu hutang. Hutangnya ada berapa? Hutangnya hanya ada berapa hutangnya? Kalau nggak salah cuma ada 1, 5 juta. Hutangnya hanya ada 1 ya, cuma ada 1 ya. Kemudian habis hutang apalagi modal. Modal itu hanya ada berapa? Modal kalau nggak salah ada 1. Ya, ada 1. Apa 2 nih modalnya? Ada 1 ya. 60 juta nih modal. Jadi cuma ada 1 juga modal 60 juta. Berikutnya, habis modal adalah price. Price juga cuma ada 1 di bawah ya. Price. Nah, price cuma ada 1. Kemudian habis itu ada apa lagi ya? Nah, itu kemudian habis price itu adalah pendapatan. Pendapatan ada berapa pendapatan? Ada 2 nih kalau nggak salah, ada 1.750. Kemudian ada pendapatan jasa 2 adalah 3.500.000. Ada pendapatan jasa 3 juta ini ditambahin semua, 3 juta tambah 3.500.000 ditambah 1.750.000. Ditambahin semuanya. Kemudian ada beban rekening telepon dia sendiri. Ya, ini beban rekening telepon hanya sendiri, kemudian beban lain dikasih sendiri, 1 beban gaji ada 2 ya. Ada 1, 2. Kalau nggak salah beban gaji ada 2. Kita lihat di sini beban gaji ada 2 nih, ada 1, 2 berarti 1.500.000 nih, 1.500.000 yang kedua ditambah dengan 1.500.000 yang pertama nih beban gajinya. Ya, berarti 3 juta. Ya, beban sewa hanya sendiri. Nah, kita pindahkan semuanya di neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kita pisahkan dulu akun pasif, akun real dan akun nominalnya ya. Nah, berarti ini akun realnya tadi kan ada kas ya. Ada kas, tadi sudah ada piutang usaha, perlengkapan nih. Akun real ada peralatan ya. Ini ada akun real juga, ada akun aktiva tetap dan aktiva lancar dan aktiva tetap. Tadi sudah kita totalkan hasil kasnya adalah 37.850, piutang usahanya 1.500.000, perlengkapannya 2.500.000, peralatan 27 juta. Nah, kemudian hutangnya. Hutangnya kan tadi posisinya di kredit ya. Hutang usaha kita lihat di sini hutang. Tuh kan di kredit, taruhnya juga di kredit.
Disesuaikan semuanya di kredit. Taruh di sini di kredit ya. Di kreditnya merah nih. Modal juga 60 juta, posisinya di kredit. Price di debit ya, price-nya di debit. Pendapatan jasa di kredit, beban rekening teleponnya di debit. Nah, ini posisi debit kreditnya. Ini semuanya disesuaikan dengan posisi yang ada di jurnal umum ya. Kayak pendapatan jasa berarti kan di kredit, beban sewa di debit. Nah, kemudian beban gaji di debit dan seterusnya. Nah, setelah kita pindahkan semua di neraca saldo, nah kita lihat di sini jumlahnya benar enggak? Alhamdulillah ternyata benar, balance Rp73.250.000. Baik itu posisi debit dan posisi kreditnya, berarti jurnal umum yang sudah kita buat benar adanya, gitu ya. Benar adanya. Nah, kenapa Ibu langsungkan dari jurnal umum neraca saldo untuk menguji kebenarannya atau ketepatannya pada saat penjurnalannya. Itu saja yang ingin Ibu sampaikan mengenai jurnal umum dan neraca saldo. Mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah, tolong dilihat kembali tayangan videonya berkali-kali. Jika tidak ada, tinggal langsung WA Ayu ketemu sama Ibu saja ya. Oke, mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.